Ini ada informasi terbaru, Kiai. Iya. Kiai Mukhlis, Iya. Kiai Mukhlis Jember, itu kan punya manuskrip, Kiai. Iya, itu memang Ya kan? Iya. Nah, ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200, Kiai. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah, sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400, Kiai. Iya. Nah, itu menurut Kiai gimana itu? Apa Kiai tahu itu? Ya, kemarin saya ketemu dengan Kiai Mukhlis ya. Dan dia menuju di Magetan. Oh, waktu muktamar. Iya. Iya, iya. Dia menunjukkan pada saya itu. Iya, 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 manuskrip tua kitab Sulam Taufik Taufik, itu ya, ya. yang akhirnya mungkin ditulis ulang oleh Pak Alawi ya. Iya, Di iya, kalangan iya. Pak Alawi itu. Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari Wali tulisan Songo. para Wali Songo, Iya. tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data Manuskrip. kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman Wali Songo. Wah, ini luar Kalau biasa. saya sebenarnya. jelas lebih percaya manuskrip Wali Songo Iya. karena dia lebih dulu ada. Betul, Nah, betul. Semakin terbongkar berbagai macam kepalsuan yang dihubungkan dengan pengakuan Ba'alwi. Sebagaimana yang baru saja kita simak tadi, ternyata kitab Sulam Taufik pun bukan karya Ba'alwi. Kitab ini sering sekali dijadikan alat arogansi. Bahkan digunakan untuk menjustifikasi siapapun yang belajar kitab Sulam Taufik wajib mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan barang siapa yang tidak mengakui Bani Ba'alwi atau para habaib sebagai keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka batal ilmunya. Maka tidak bermanfaat ilmunya. Arogansi seperti ini kadang-kadang terucap baik dari kalangan Ba'alwi sendiri atau bahkan dari para kiai-kiai yang kurang ilmunya, di mana ilmu justru buat mengindoktrinasi santri, bukan untuk mencerahkan santri. Dan ternyata betapa mengejutkannya, kitab Sulam Taufik ini pun bukan karya habaib, bukan karya Ba'alwi. Justru di sini kita mendapatkan fakta ilmiah bahwasanya kitab Sulam Taufik dari manuskrip Wali Songo tahunnya lebih tua daripada pengakuan Ba'alwi. Dari manuskrip Wali Songo ini kita menemukan fakta ilmiah bahwasanya kitab Sulam Taufik ini ditulis pada tahun 1021 Hijriah atau tahun 1612 Masehi. Sedangkan pengakuan Ba'alwi yang kata mereka kitab Sulam Taufik merupakan karya Habib, karya orang mereka, justru diterbitkan pada tahun 1241 Hijriah atau tahun 1826 Masehi. Artinya ada rentang jarak waktu 214 tahun lamanya. Nah, sekarang kita akan percaya yang mana? Manuskrip Wali Songo menyebutkan kitab Sulam Taufik ditulis pada tahun 1021 Hijriah. Sedangkan menurut catatan Ba'alwi, kitab Sulam Taufik diterbitkan atau ditulis pada tahun 1241 Hijriah. Ada jarak 2 abad lamanya. Tentunya kita akan lebih percaya dengan manuskrip yang lebih tua. Nah, di sini kita kembali tercerahkan. Bahkan saya pun tercengang. Wow, ternyata selama ini kitab Sulam Taufik yang diklaim karya mereka, karya Bani Ba'alwi, ternyata adalah karya ulama Nusantara. Kendati pun kita tidak perlu heran, itulah gawe mereka. Jangankan hanya memanipulasi kitab atau memalsukan kitab atau memalsukan pengarang kitab. Wong nasab Nabi aja mereka aku-aku. Artinya mereka tidak pernah takut kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sebuah cerita menarik ini dari kawan kita, pengurus PWI Provinsi Lampung, yakni Kiai Tubagus Andi Alawi, yang merupakan ketua divisi kajian di PWI Provinsi Lampung. Beliau ini adalah alumni Ploso Kediri. Kemudian mengabdi kepada kiainya, Kiai Haji Jamaluddin Al-Bustami, yang memiliki ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jamaah thariqah.
Suatu hari Mbah Yai Jamal mengamanahi beliau untuk menerjemahkan kitab Risalatul Mahid karya Mbah Jazuli Peloso Kediri. Setelah diterjemahkan kemudian ditasheh oleh Mbah Jazuli, kemudian diterbitkan secara internal, lalu dibagikan kepada jamaah thariqah. Tapi pada suatu hari betapa mengejutkannya, terjemah Risalatul Mahid ini ternyata sudah diklaim oleh seorang oknum Habib, diklaim sebagai karya dia. Bahkan diterbitkan oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan dirinya sebagai muallif. Ya tentunya Kiai Andi Alawi beserta jamaah thariqah yang mesem-mesem saja. Mereka tahu ini bukan karya Habib tersebut. Termasuk juga kita jadi diingatkan dengan fenomena Ratibul Haddad. Yang katanya karya Habib Abdullah Al-Haddad. Ternyata dijumpai fakta matan isi Ratibul Haddad sama persis dengan Ratib Ar-Rifai, karya seorang sayyid yang jauh lebih tua daripada Ratibul Haddad. Ternyata Ratibul Haddad merupakan hasil plagiat terhadap karya asli dari Syekh Ar-Rifai yang disebut dengan Ratib Ar-Rifai. Inilah sebetulnya kelakuan mereka. Mereka mengarang sejarah seperti orang mengarang bebas. Seakan-akan suatu hari nanti tidak akan ada yang menelitinya. Mereka mengklaim-klaim kitab-kitab para ulama, seakan-akan orang semua bodoh, tidak akan ada yang bisa menelitinya suatu hari nanti. Mereka kemudian mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi dengan penuh meyakinkan, bahkan menggunakan pengakuan tersebut untuk arogansi, bahkan eksploitasi nasab Nabi. Pada akhirnya kemudian orang membongkarnya. Serapi apapun mereka menyimpannya, serapi apapun mereka coba membohongi umat, entah pada suatu hari pun akan terbongkar. Hari ini sudah tiba, di mana terbongkar kepalsuan nasab mereka yang sengaja dicangkokkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi diingatkan dengan bagaimana dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir selama 270 tahun lamanya dengan pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Mungkin waktu itu mereka tidak pernah menyangka kalau kepalsuan mereka itu suatu hari nanti akan terbongkar, bahwasanya mereka semua akan diporak-porandakan. Mereka anggap pengakuan mereka sudah rapi, umat Islam percaya begitu saja, sehingganya tiba masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau memfatwakan tentang kepalsuan nasab dinasti Fatimiyah dengan Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membongkar kepalsuan tersebut. Sehingganya runtuhnya, hancurnya dinasti Fatimiyah, dan kemudian ditemukan fakta ternyata mereka bukan anak keturunan Nabi, tapi asal usul nasab mereka merupakan kaum Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Sama dengan upaya menegakkan dinasti Ba'ali di Nusantara ini. Dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, maka mereka membangun sebuah klaim spiritual kalau mereka lebih mulia dari semua umat Islam yang ada di Indonesia ini. Dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, mereka mengklaim mereka lebih mulia daripada semua kiai yang ada di Nusantara ini. Bahkan mereka berani mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini merupakan sebuah arogansi spiritual, menegakkan dinasti spiritual, membangun indoktrinasi bahwasanya mereka harus lebih dominan daripada semua bangsa rakyat Nusantara. Barulah kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut, mereka gunakan dominasi tersebut untuk membangun sebuah kekuasaan politik. Namun belum sampai ke sana, sudah muncul seorang mujaddid, Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani beserta para kiai NU, aktivis-aktivis Nahdiyin, santri-santri yang tercerahkan, membongkar semua kepalsuan tersebut. Ternyata mereka bukan anak keturunan Nabi, sama sekali tidak terbukti berdasarkan catatan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, bahkan secara saintik DNA mereka DNA Yahudi Askenazi yang jauh berbeda dengan DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita semua bisa menyadari bahwasanya mereka memang selamanya tidak bisa dipercaya. Mereka berani mencakok nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk demi mengamankan dogma dan doktrin mereka,
demi mengamankan dinasti Ba'alwi, mereka berani mengklaim kitab-kitab, teks-teks yang sudah ditulis oleh ulama terdahulu kala, lalu diklaim sebagai karya mereka. Mereka pikir manipulasi dan kebohongan ini tidak pernah terbongkar. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus begitu banyak para ulama yang akan terus menjaga agama ini dari berbagai macam kepalsuan. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap akhir 1 abad atau setiap pangkal 100 tahun seorang yang akan memperbaharui agama. Seorang mujaddid yang akan memperbaiki agama ini dari berbagai macam indoktrinasi yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Termasuk di sini adanya pengakuan sebagai anak cucu Nabi yang terbongkar di kemudian hari, termasuk pemalsuan kitab-kitab. Mereka pikir tidak akan terbongkar, tapi pada kenyataannya sejarah membuktikan setiap kepalsuan pasti akan terbongkar. Kemudian yang berikutnya, ada satu hal yang kita nggak boleh lupakan tentang nama Ubaidillah. Barangkali ini sebelum adanya klaim Ubaidillah bin Ahmad yang wafatnya tahun 383 Hijriah, seabad sebelumnya juga ada nama Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad, sama bin Ahmad juga, tapi gelarnya Al-Habib. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Siapa orang ini? Orang ini telah mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Nah, ini kemungkinan besar ada indikasi Ubaidillah bin Ahmad yang diklaim sebagai pendulum nenek moyangnya Bani Ba'alwi adalah orang yang serupa dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Walaupun memang masanya, kalau kita identifikasi dari sejarah, masanya 1 abad sebelumnya lagi. Jadi kalau Ubaidillah bin Ahmad yang katanya Al-Muhajir ini tadi, itu tahun 383 Hijriah, sedangkan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah Al-Mahdi ini seabad sebelumnya. Jadi akhir abad ketiga Hijriah. Nah, kita ingin garis bawahi tentang nama ini. Siapa sih Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib? Jadi gelarnya saja Al-Habib ini, Ahmad Al-Habib. Mereka ini mengaku sebagai dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan pengakuannya sebagai dzurriyyat Nabi ini, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, dinasti Fatimiyah ini membohongi umat Islam selama 270 tahun lamanya. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, lalu kemudian mereka merasa punya hak terhadap bumi ini dikarenakan mereka itu adalah pewarisnya Nabi, karena ahlul baitnya Nabi. Kemudian mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Mereka dirikan dinasti Fatimiyah di Mesir dengan pemimpinnya ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dengan leluhur dan kemudian keturunannya. Nah, kalau kita melihat fenomena Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, dia ngerti betul kalau dia ngaku Nabi orang nggak akan percaya. Pasti diperangi langsung kalau ngaku Nabi. Strategi kemudian dirubah. Kalau ngaku Nabi orang nggak percaya. Ngaku Imam Mahdi orang belum tentu percaya. Ngaku imam besar atau imam jumbo orang belum tentu mau ikut. Maka kemudian dia mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, sebagai pewaris yang paling berhak terhadap mengelola bumi ini, karena dia ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan dilalah kebetulannya mayoritas umat Islam ketika itu ya percaya aja. Ya samalah kayak kita di Indonesia ini. Ada orang yang hidungnya mancung misalnya kan, mukanya ke Arab-Araban, ngaku cucu Nabi, ya percaya aja gitu. Orang-orang Jawa ini kan husnuzon, orang Jawa, orang Sumatera, Nusantara lah. Kita ini kan gampang husnuzon ya, baik sangka, apa-apa baik sangka. Akhirnya kita sering ditipu karena kita selalu berbaik sangka dengan penipu. Hanya orang yang berbaik sangka dengan penipu yang masih bisa ditipu. Makanya berkali-kali ditipu pun kita biasa aja,
Karena husnudzon itu tadi. Itulah mengapa husnudzon itu harus ada tempatnya. Nah, baik lagi bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah Al-Mahdi ini mendirikan dinasti Fatimiyah dengan satu klaim bahwasanya dia dan keluarganya merupakan dzurriyyat Nabi. Akhirnya masyarakat percaya, dan dibohonginya masyarakat muslim ketika itu sampai 270 tahun lamanya, terbohongi sedemikian rupa. Maka kemudian datanglah seorang pemimpin terkenal, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang memerangi dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kemudian dihancurkan, diporak-porandakan. Betapa mengejutkannya. Ternyata terbongkar sebuah fakta. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib bukan dzurriyyat Nabi. Orang ini aslinya orang Yahudi. Kita ulang lagi. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membongkar dan kemudian meruntuhkan dinasti Fatimiyah dan menemukan sebuah fakta bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib bukan dzurriyyat Nabi. Dia dan leluhurnya adalah orang Yahudi. Tapi betapa mengejutkan bagi kita semua, 270 tahun lamanya umat Islam ditipu oleh sekelompok keluarga Yahudi ini dengan mengklaim mereka sebagai keturunan Nabi, sehingga umat menjadi percaya. Makanya mereka menisbatkan dinasti mereka dinasti Fatimiyah untuk menguatkan klaim mereka kalau mereka ini keturunan Fatimah, kalau mereka ini keturunan Ali. Ya, jangan-jangan begitu juga para pengaku dzurriyyat Nabi yang ada sekarang ini juga punya target kekuasaan, mendirikan sebuah dinasti. Bisa jadi dinasti itu dinisbatkan kepada Imam Ali, bisa jadi dinasti itu dinisbatkan kepada Fatimah lagi, atau dinisbatkan kepada cucu-cucu Nabi yang lainnya, atau kepada siapalah penisbatan tersebut. Tapi penisbatan ini adalah sebuah klaim, sebuah kebohongan yang memang tujuannya untuk memanipulasi umat. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kalau betapa tragisnya umat Islam dibohongi, lama loh, 270 tahun itu lama banget. Bahasa Arabnya kesuwen betul itu ya, lama banget dibohongi sedemikian rupa itu. Jadi kalau kita lihat dari situ semua, betapa memang sangat parahnya kebohongan tersebut hingga kemudian akhirnya terbongkar. Sejarah telah mencatat nama-nama yang telah membongkar kebohongan tersebut, misalnya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya setelah saya perhatikan, kenapa sih kelompok nasab palsu itu senep sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bahkan mereka mengatakan Syekh Faqih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kan ada indikasi dan kesan sengaja merendahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan-jangan dalam tanda kutip ada dendam terselubung dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa itu? Sumbangsih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam memberantas nasab palsu Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dan meruntuhkan dinasti Fatimiyah. Termasuk juga sumbangsih Syekh Barzanji dan Syekh Dibai. Kan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi buat sayembara, dan yang memenangkan diantaranya Syekh Barzanji, Syekh Dibai, yang hari ini secara turun-temurun kitabnya kita baca, kita membaca sejarah Nabi, sekaligus kita sambil membaca riwayat dan sejarah kita bersalawat kepada Nabi. Dan seakan-akan ada dendam terselubung dengan Barzanji dan Dibai. Buktinya apa? Mulai digeser pelan-pelan. Barzanji sama Dibai ini digeser dengan salawat yang mereka klaim sendiri. Termasuk misalnya diantaranya Ratib Ar-Rifai. Ratib Ar-Rifai ini jelas ini Syekh Sayyid Ar-Rifai. Ini karya Syekh Sayyid Ar-Rifai, dzurriyyat Nabi. Tapi 5 abad kemudian Ratib Ar-Rifai ini kemudian diterbitkan dengan kalimat yang sama, diplagiat, dijiplak, lalu dilabeli dengan nama ratib yang lain, dikaitkan dengan klan tertentu.
Berarti kan ada dendam sejarah. Mengapa kemudian orang berani memanipulasi? Nah, berangkat dari berbagai macam manipulasi, cerita-cerita khurafat, saya cuma ingin mengingatkan kepada umat Islam semuanya, nggak mungkin beragama itu dibangun atas dasar kebohongan. Nggak mungkin. Percaya tidak? Agama nggak mungkin kan dibangun atas dasar kebohongan. Itu nggak mungkin sama sekali. Karena mengapa? Kejujuran adalah integritas tertinggi dalam agama ini. Makanya sikap wajib bagi Nabi kan as-siddiq. Tidak bisa Nabi itu berdusta. Kalau kita pakai bahasa yang sederhana, kita hidup ini, orang berdosa itu wajar, salah itu lumrah, karena memang ditakdirkan manusia ini berbuat salah dan berbuat lupa, kan begitu. Tapi kalau berbohong, berdusta dengan sengaja, itu masalah sebetulnya. Makanya orang tidak lagi diterima keterangan hadisnya, khabar hadisnya, ketika dia sudah berdusta. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari dia jadi maudhu semua. Nah, saya ingin membangun kesadaran kembali buat segenap umat Islam. Kita semua wajib mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Persis dengan apa yang difatwakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Ya, kita semua harus cemburu lah bahasanya. Yuk kita cemburu dengan nasab keturunan Nabi. Kita cemburu, kalau bahasa kerennya punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis, kepedulian lebih dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peduli ini untuk cinta, untuk memuliakan, sekaligus juga untuk waspada. Wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq. Dan kita semua wajib meneliti, terutama para kiai, para ulama, khususnya juga para ahli nasab, wajib meneliti siapapun yang telah mencantolkan pohon nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dzurriyyat Nabi, illa bihaqqin, kecuali dengan data yang benar. Mana kitab nasabnya, mana catatan sejarahnya, dan terlebih yang terpenting bagi kita semua adalah mana pembuktian saintiknya berdasarkan tes DNA-nya. Jadi sekali lagi, geger diskursus nasab yang telah booming secara nasional, bahkan seantero Nusantara, merambah sampai ke Malaysia, bahkan merambah kepada sampai Timur Tengah ini. Saya yakin ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, yakin percayalah, apa yang kita lakukan ini, baik Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi, Kiai Nur Ikhya, Gus Fuad, kemudian para ulama-ulama yang lainnya, para aktivis yang lainnya, termasuk Kiai Haji Marzuki Mustamar, termasuk juga nasihat-nasihat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, dan lain sebagainya. Apa yang beliau lakukan itu tidak ada tendensi apapun kecuali satu niat tulus, yakni menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, mustahil Imam Ahmad bin Isa memberi nama putranya dengan nama Ubaid atau Ubaidillah, karena nama ini adalah nama yang tercemar. Tercemar pertama, nama inilah yang memenggal Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Tercemar yang kedua, nama inilah kemudian yang menjadi pengaku dzurriyyat Nabi, yakni cucu palsu yang telah mendirikan dinasti Fatimiyah dan diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Belum lagi indikasi-indikasi tercemar lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.